Keadilan di negeri ini, pelan-pelan dong Bang, jangan didorong-dorong dong. Beginilah suasana gaduh di ruang sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru. Doni, koordinator lapangan aksi demo Firly si pedagang ikan asin, dipaksa keluar karena dinilai mengganggu majelis hakim yang hendak memproses persidangan. Doni memprotes persidangan yang digelar tanpa memperhatikan adanya upaya hukum pra-peradilan yang diajukan pihak terdakwa. Persidangan pun akhirnya dilaksanakan dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Febrian. Dalam dakwaan, terdakwa Firly diyakini bersalah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dasarnya, terdakwa tidak melabelkan tanggal kadaluarsa produk ikan asin dan minuman. Atas dakwaan ini, terdakwa Firly menyatakan akan menyampaikan eksepsi atau jawaban atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Proses hukum terhadap Firly cukup cepat. Dari informasi yang diperoleh setelah ditahan penyidik Ditkrimsus Polda Kalsel pada 25 Februari 2025, berkas telah dilimpahkan ke Kejari Banjarbaru. Kemudian langsung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru. Pihak Pengadilan Negeri Banjarbaru pun langsung menetapkan majelis hakim, kemudian secara kilat dijadwalkan sidang pada 3 Maret 2025. Penyidikan dilakukan oleh penyidik dari Polda, kemudian pemeriksaan berkas tahap 1 dilakukan oleh Jaksa Peneliti di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Kemudian untuk penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan di Kejaksaan Negeri Banjarbaru pada tanggal 25 Februari, hari Selasa. Kemudian kami melakukan pelimpahan ke pengadilan di hari Rabu sore. Dan kami limpah juga ada beberapa perkara yang kami limpah, tidak hanya perkara perlindungan konsumen saja, ada beberapa perkara-perkara yang lain juga kami letakkan untuk dilimpah di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Berkas dilimpah, kalau kita lihat dari sistem formulasi penyelesaian perkara kita, berkas dilimpah tanggal 26 Februari 2025. Untuk penetapan sidang ya Mas, itu tadi ya, untuk penetapan sidang itu ini kewenangan majelis. Nah, jadi kami cuma bisa menyampaikan informasi sebatas ini. Terkait kilatnya proses berkas sampai ke tingkat pengadilan, Firly dan kuasa hukumnya menduga untuk menghindari upaya hukum pra-peradilan yang hendak mereka ajukan. Pra-peradilan itu nanti pada tanggal 6. Tetapi seperti yang kami takutkan sebelumnya, seperti yang kami khawatirkan sebelumnya, ternyata pada tanggal 25 kemudian pelimpahan itu terjadi dari Krimsus ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan di sana kemudian esok harinya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Itulah yang kami sempat sebelum sidang dibuka tadi, kami mengkonfirmasi itu apakah surat kami benar-benar sampai. Dan alhamdulillah ternyata itu benar sampai dan sudah menjadi pertimbangan bahkan tentang resiko apapun yang terjadi persidangan pokok perkara masalah Mas Firly ini tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM yang menurut MOU dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2021 dan itu masih berlaku hingga hari ini, itu benar-benar diabaikan oleh pengadilan, kejaksaan tentang upaya pra-peradilan kami. Ya, Mas Firly, ini apa tanggapannya ini Mas? Ya, UMKM itu harusnya dibina, bukan dibinasakan. Ini Harusnya dibina. tanggapan kan ini? Masalahnya peringatan pertama nggak ada, peringatan kedua nggak ada, tiba-tiba langsung dipidana. Padahal laporan masyarakat pun nggak ada gitu nah. Berdasarkan keputusan majelis hakim, sidang dilanjutkan pada tanggal 10 Maret 2025. Dari Stompul, Duta TV, Banjarbaru.